Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman? Kembali lagi bersama saya di channel Ayo Kita Belajar. Kali ini kita akan melanjutkan ke nomor 3 untuk OSN 2019 Biologi tingkat provinsi. Jadi silakan disimak baik-baik ya teman-teman. Nah, ini dia nih soalnya nih. Nomor 3 ya. Suatu eksperimen dilakukan untuk menentukan perubahan ekspresi protein selama siklus Kell. Sel punca epidermal ditumbuhkan pada cawan Petri dalam medium kultur yang diberi tambahan serum untuk menghasilkan cukup sel untuk eksperimen ini. Pada 24 jam sebelum eksperimen dimulai, sel punca epidermal dipindahkan ke medium kultur tanpa serum. Serum kemudian ditambahkan setelah 24 jam dan sampel protein diekstraksi dari sel punca epidermal setiap 2 jam setelah selama 14 jam. Sampel protein kemudian dianalisis menggunakan SDSPage dan ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Jadi ini ada gambar pitanya ya per jam per beberapa jam gitu. Ini per 2 jam segini ya. Ini ada yang tebalnya agak kurang lebih sama ya. Kemudian ada yang nomor jam keempat ini kita lihat di sini gak ada ya. Tapi di sini dia mulai menebal, menebal dan ini kelihatannya sama ya untuk dari 6 sampai 12. Tapi kita lihat ini di sini agak menipis ya, kita lihat di sini. Ya, gitulah ya, teman-teman. Kita lihat di sini untuk yang opsi A, sel punca epidermal banyak ditemukan di lapisan membran basal dari epidermis kulit. Oh, ini untuk epidermis manusia ya maksudnya, teman-teman. Jadi, apa jawabannya? Sejelas ini opsi A ini salah ya teman-teman, karena seperti yang kita tahu lapisan membran basal tuh lapisan jangat ya, atau di bawahnya dermis. Sementara untuk sel punca epidermal atau sel-sel yang akan nantinya berubah atau berdiferensiasi menjadi epidermis itu berada di lapisan kedua teman-teman, yaitu lapisan dermis. Nah, jadi ini adalah lapisan tempat berkedudukannya si sel punca ini, sel-sel yang nantinya akan berdiferensiasi dan membelah menjadi epidermis di lapisan atasnya. Jadi jelas ya teman-teman. Kemudian kita lanjut ke opsi B. Untuk yang opsi B, kita lihat penggantian medium tanpa serum dilakukan untuk menghambat sel berproliferasi dan akan mensinkronisasi pada G0. Jadi maksudnya untuk opsi B ini kan kita dalam satu yang tahap ini kan ada tuh yang membedain sel punca itu ke medium kultur tanpa serum. Nah, itulah ya untuk yang ini maksudnya. Dan gunanya ini medium tanpa serum menurut opsi B ini menghambat sel berproliferasi dan mensinkronisasi. Jadi semua sel-sel itu akan disinkronkan atau disamakan gitu ya pada tahap G0. Jadi jawabannya jelas benar ya, karena kita sudah tahu bahwa serum itu seperti aja hormon atau sejenis senyawa untuk merangsang pertumbuhan ya. Serum itu mirip-mirip ya. Jadi kalau misalnya serumnya itu berguna untuk pembelahan, biasanya itu serumnya akan merangsang proliferasi sel dan akan melanjutkannya nih. Jadi nanti tahapan pembelahannya itu akan dilanjutin tuh. Nanti tahu-taunya nanti sampai ke M kan, padahal tujuan kita bukan untuk meneliti tentang pembelahan gitu. Jadi untuk yang opsi B ini benar ya, sudah tahapnya. Jadi penggantian medium tanpa serum ini untuk menghambat sel berproliferasi dan akan mensinkronisasi semuanya selnya tuh pada G0 gitu. Kemudian yang untuk opsi C, beberapa pita protein pada gel menunjukkan peningkatan setelah 4 jam inkubasi dan menghasilkan dan berlangsung sampai 14 jam. Kita lihat beberapa ya. Ini cuma beberapa ya. Berarti kita lihat dulu ya untuk yang gambar ini ya. Ini kosong ya, sedikit tipis gitu. Kemudian ini naik, jadi ini meningkat ya, dari atas meningkat gitu, meningkat. Nah, jadi kemudian dia untuk 8, 10, 12 sepengamatan saya sendiri itu stagnan gitu ya. Jadi mungkin dia agak stuck gini gitu ya. Intinya gitu lah ya teman-teman. Kemudian untuk yang 14 dia agak mengecil sih menurut penglihatan saya. Jadi ini untuk yang opsi 14 untuk yang jam ke-14 ini dia agak tipis dikit sini. Ya, kita lihat. Kemudian untuk beberapa pita protein pada gel menunjukkan peningkatan setelah 4 jam inkubasi dan berlangsung sampai 14 jam.
Nah, jadi kita harus lihat juga yang lain ya teman-teman, karena siapa tahu aja nanti yang lainnya ada yang peningkatan gitu. Kalau ini kita lihat sama ini meningkat-meningkat. Sepengamatan kita semua kayaknya nggak ada ya yang meningkat ya eh, dalam inkubasi yang berlangsung sampai 14 jam ya nggak ada ya. Ini juga rata-rata sama semua ya. Ini aja nih yang berbeda nih sama yang ini. Ini tebal sendiri dia di jam ke-6 tapi tiba-tiba dia menjadi sedikit. Jadi untuk opsi C itu salah ya teman-teman. Kita lanjut ke opsi D ya teman-teman. Dari hasil di atas, maka dapat diketahui bahwa fase S ditunjukkan pada jam kedua sampai keempat pada gel SDS page. Kita lihat jam kedua sampai jam keempat. Di sini kita lihat terjadi penebalan pita yang artinya terjadi peningkatan ekspresi protein. Nah, kita harus semua tahu bahwa peningkatan ekspresi protein itu bukan cuma terjadi di fase S saja ya teman-teman, tapi juga dia terjadi di fase G1 juga ya, dan juga di fase G2. Maka untuk yang opsi D ini kita tidak bisa simpulkan bahwa itu adalah fase S. Jadi karena tidak dapat bisa disimpulkan, makanya kita jawab untuk yang opsi D ini salah ya teman-teman. Nah, untuk kesimpulan, jawaban dari soal nomor 3 ini yaitu untuk yang opsi A itu S, untuk yang opsi B itu benar B, untuk yang opsi C itu salah, dan untuk opsi yang D itu salah. Jadi gitu teman-teman. Oke, sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Sampai jumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.